Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya muallim Adam 'allimna wa ya mufahhim Sulaiman fahhimna. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Amma ba'd, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, insyaallah pada malam ini kita teruskan lagi membaca kitab Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari, Al-Jami'us Sahih lil Imam Al-Bukhari, himpunan hadis-hadis yang sahih oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari ini imam dari negeri Bukhara. Bukhara satu negeri dibangsakan dia kepada Bukhara, maka disebut namanya Imam Bukhari. Nama yang lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Ya, kalau ditanya orang siapa nama Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardizbah ya Al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alaih. Kitab kita ini kitab yang besar, tuan-tuan puan sekalian. Ya, kitab hadis sangat banyak. Ulama-ulama pilih daripadanya 6 kitab. Kutubus Sittah, kitab yang 6. Dan mereka kata ummahatul kutubil hadis, ibu atau induk segala kitab hadis. Kitab yang 6 itu ialah Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Ya, kitab kita ini kitab yang pertama. Bukhari, Muslim semuanya hadis yang sahih. Kalau kamu dengar itu hadis riwayat Bukhari, inilah kitabnya. Barakallahu fiik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naqallahu Qur'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha."
Allah bagi nur itu kepada orang yang mau mendengarkan sabda-sabda aku. Dengarkan hadis-hadis Nabi. Kemudian dia jalan dan dipelihara dan dia sampaikan sebagaimana yang dia dengar. Baik, Sahih Bukhari. Ya. Ulama-ulama besar syarahkan Sahih Bukhari ini. Seorang daripadanya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia syarahkan Sahih Bukhari. Dia bagi nama Fathul Bari. Fathul Bari syarah Sahih Bukhari. Dia di Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saudara-saudara kita di Indonesia mereka terjemahkan. Maka siapa yang ada kitabnya Fathul Bari, ya, terjemahan, ya, yang Rumi, yang juzuk yang ke-20. Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, juzuk 20, dia muka surat 675. Betul ya, 675. Masih lagi tentang Ghazwatul Khaybar yang ada hubungannya dengan peperangan Khaybar. Baik, tuan-tuan sekalian, saya bawa satu kitab, ya, ada lagi yang mensyarahkan Sahih Bukhari, Irsyadus Sari, syarah Sahih Bukhari. Ta'lif disusun Imam Syihabuddin Abil Abbas Ahmad bin Muhammad Asy-Syafi'i, Al-Syafi'i Al-Qastallani. Tadi yang tadi Al-Asqalani, ini Al-Qastallani. Al-Juzul Tasih, juzul yang ke-9. Juzul yang ke-9, muka surat 227, Miatin Sab'ati wa Ashrin, untuk rujukan saja. Tuan-tuan sekalian, ya, semua yang ada hubungan dengan peperangan Khaybar, ya, Imam Bukhari masukkan dalam bab ini, ya, tertajuk yang ini. Tuan-tuan sekalian, Khaybar di dalam lalu ada perkampungan atau kubu kuat orang-orang Yahudi dalam 20, ya, kilometer lebih daripada kota Madinah menuju ke Palestin saja, ke negeri Syam. Ya, tuan-tuan sekalian, di situ ada kubu orang Yahudi. Ya, tuan-tuan sekalian, di dalamnya ada kebun kurma dan kubu-kubu orang Yahudi. Ya, akhirnya karena mereka menyalahi perjanjian, maka Nabi SAW pergi memerangi mereka. Belasan hari saja. Ya, Nabi kepung mereka. Akhirnya mereka kalah. Dan ada satu cerita tentang Ali bin Abi Thalib. Di akhirnya, kita pentingnya peperangan Khaybar itu, ya, dimenangi, ya, oleh kaum muslimin, dan panglima perangnya yang memegang bendera, ia adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sebelumnya, tuan-tuan sekalian, ya, Nabi hantar, ya, atau lantik sebagai panglima perangnya Abu Bakar, tapi tak berjaya. Ya, mereka sangat kuat. Dia hantar pulang Umar, tak berjaya. Maka satu malam Nabi SAW berkata, besok saya akan bagi bendera atau roya. Ya, siapa yang pegang bendera dia lah, ya, panglima perang pada ketika itu. Seorang yang dia dikasihi oleh Allah dan Rasul, dan dia pun kasih kepada Allah dan Rasul, dan dengan dialah Allah beri kemenangan. Masya Allah. Semalam-malam itu orang semua menunggu, ya, dan berbincang siapalah yang akan dipilih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dengarkan hadisnya. Akhirnya Nabi SAW, ia pilih Ali, tapi Ali tidak ada. Ya, orang kata ini sakit apa? Sakit mata. Oh, tuan-tuan sekalian. Maka Nabi SAW suruh untuk panggil dia. Nabi ludah-ludah dekat matanya, oh Masya Allah. Sehingga seolah-olah dia tak pernah, ya, kena sakit. Bukan itu saja, tak pernah sakit mata, dan selepas itu dia tak pernah sakit mata lagi, dan juga sakit kepala, pusing kepala tadi. Oh Masya Allah, ini mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan betul sebagaimana yang disebutkan Nabi, memang di tangan dia lah kemenangan, ya, dalam peperangan Khaybar. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. An Abi Hazim, muka surat 675. Ya, an Abi Hazim qala akhbarani Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yawm Khaybar la u'tiyanna yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibbuhullah wa rasuluhu. Qala fabatan nasu yadukuna lailatahu ayyuhum yu'taha falamma asbahan nasu
Ghadaw ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju ayyutaha. Faqala aina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Faqila huwa ya Rasulullah yashtaki ainihi. Qala farsalu ilaihi fa'utiya bihi fabasaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ainihi wa da'a lahu fabara'a hatta ka'allam yakun bihi waj'u fa'afahu rayata faqala aliyun radhiyallahu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uqatiluhum hatta yakunu mislana faqala anfid kata faqala umpul ala rislika hatta tanzila bisa ya tanzila ya bisa atahum hatta tanzila bisahatihim summa da'uhum ila al-islami wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi fi fa wallahi la ayyadiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min ayyakuna laka humrun na'am. Itu disebut namanya akan hadis. Barakallahu fikum. Inilah hadisnya. Tuan-tuan sekalian, ya. Daripada Abu Hazim pintulah, ya, dia berkata Sa'al ibni Sa'ad radhiyallahu anhu, itu Imam Bukhari tidak pernah berjumpa dengan sahabat ini Sa'al ibni Sa'ad radhiyallahu anhu. Kita baca sanad dia. Wa bis sanadil muttasil ila Imam Bukhari rahmatullahi ta'ala alaihi qala hadatsana Qutaibah ibni Sa'id qala hadatsana Ya'qub ibni Abdurrahman ya an Abi Hazim annahu qala akhbarani Sa'al ibni Sa'd ya apa namanya ya mereka itu boleh dipercaya ya maka hadis ini hadis yang sahih. Imam Bukhari masukkan dalam sahihnya ya siqatun asbat mereka ini cukup syarat bukan pendusta. Tentu apa sekalian ya kita baca ya daripada Abu Hazim dia berkata Sahal bin Sa'ad radhiyallahu seorang sahabat mengabarkan kepadaku sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada perang Khaybar ya dalam peperangan itu tiba-tiba Nabi mengeluarkan hadisnya. Nabi bersabda, ya sungguh besok, sabda Nabi besok, ya sesungguhnya besok aku akan memberikan bendera. Pada masa itu siapa yang perang memegang bendera roya, ya dan tuan-tuan sekalian, ya dia jadi panglima perang. Besok sabda Nabi, aku akan memberikan bendera ini kepada seorang laki-laki yang Allah memberi kemenangan ya melalui kedua tangannya. Oh Masya Allah. Ini pun mukjizat Nabi. Ya besok aku akan balik bagi bendera ini kepada seorang yang dia dikasihi Allah dan Rasulnya dan dia pun kasih kepada Allah dan Rasul. Dan di tangannya lah Allah bagi kemenangan. Oh Masya Allah. Tuan-tuan, ini mukjizat Nabi. Kalau tak menang nanti bagaimana? Ya. Dan dia mencintai Allah dan Rasulnya. Dan dia pula dicintai oleh Allah serta Rasulnya. Ini manusia yang luar biasa kan? Ya, ini kesaksian daripada Nabi bahawa dia dicintai, dikasihi oleh Allah dan Rasul. Dan dia pun kasih kepada Allah dan Rasul. Ini satu keistimewaan yang luar biasa. Sehingga sahabat-sahabat mereka mengharapkan biarlah dia yang dipilih oleh Nabi SAW. Dia berkata orang-orang yang melalui malam ini sambil kasut ya, mereka membicarakan. Situ apa diterjemah? Dia membicarakan dia apa? Ya, membicarakan. Ya, kasut karena bahasa apa? Saya pun tak tahu. Ya, kasar kusuk itu bagaimana? Bincang-bincang. Biar bincang-bincang. Siapalah besok ini yang akan dipilih oleh Rasulullah SAW. Sebenarnya besok saya akan lantik satu orang yang di tangannya lah kemenangan di Khaybar ini dan ya, dia dikasihi oleh Allah dan Rasul. Dia pun kasih kepada Allah dan Rasul.
Katanya sudah belasan hari mereka di situ. Mereka pun tak berjaya. Sebelumnya dah hantar beberapa orang juga tak berjaya. Oh. Tuan-tuan puan sekalian, ketika pagi hari orang-orang pergi kepada Rasulullah SAW, dan semuanya berharap, ya dia diberi bendera. Allah. Kalau kita pun ada kan, lalulah kita dilatih oleh Rasulullah SAW. Serina Umar dikatakan, dia sangat tak pernah pun dia rasa dia mengharapkan jadi pemimpin, tapi pada hari itu dia kalaulah dia yang dipilih oleh Rasulullah SAW karena keistimewaannya. Kesaksian daripada Rasulullah bahawa dia dikasihi oleh Allah dan Rasul dan dia pun kasih kepada Allah dan Rasul dan akan menang. Ya, pasti apa yang disebut oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, pagi-paginya semua orang tertunggu-tunggu. Oh, Masya Allah. Ya, dia tunggu-tunggu. Sayyidina Umar dia dah menunjukkan badannya supaya dia dipilih oleh Nabi SAW. Dan dia tidak pernah katanya mengharapkan jadi dilantik menjadi pemimpin melainkan pada masa itu. Tapi tiba-tiba Nabi SAW tengok semua, dia tengok sana cari satu orang, Ali bin Abi Thalib. Ya, di mana Ali bin Abi Thalib sabda Nabi SAW. Dikatakan sebenarnya dia sakit mata, dia terlambat. Ya, daripada Madinah dia terlambat. Ada mengatakan dia sudah ada di situ, tetapi karena dia sakit tak boleh ikut berperang. Orang sakit mata bagaimana? Jadi perlu tengok, tapi tak boleh tengok. Maka dua matanya tidak boleh menengok, maka dia tidak ikut perang. Dan maka sabda Nabi SAW, mana Ali bin Abi Thalib, dikatakan dia wahai Rasulullah sedang sakit kedua matanya. Mereka kata Rasulullah dia sedang sakit mata. Ya, kalau nak dikira ini sudah jadi apa alasan tidak dipilih. Tetapi tengok Rasulullah SAW luar biasa ini tengok. Ya, kehebatan mukjizat Rasulullah SAW untuk menambahkan keimanan kepada kita. Kalau kita dengar hadis-hadis Nabi itu boleh menambahkan keimanan kita kepada Rasulullah SAW. Dan Nabi, ya, mereka di mana Ali bin Abi Thalib? Ya, maka dikatakan dia wahai Rasulullah sakit kedua matanya. Dia berkata, mereka mengirim utusan kepadanya. Nabi suruh supaya dia diambil, supaya dia dibawa kepada Nabi SAW. Lalu dia pun didatangkan kepada Nabi SAW. Pulang tuntun dia. Orang tak nampak yang sakit mata. Dan tuan-tuan sekalian, ya maka dia pun, ya kemudian Rasulullah SAW meludahi kedua matanya. Nabi ludah-ludah mata dia. Oh, Masya Allah. Ya, bukan diinjek dan tuan-tuan sekalian. Bukan dibagi obat mata, tapi Nabi apa? Ludah-ludahi. Ya. Dua, ya, mata Sayyidina Ali. Dan mendoakannya, maka dia pun sembuh pada ketika itu. Seakan-akan tidak pernah sakit mata. Tengok mukjizat Rasulullah SAW. Tak berimankah dengan Nabi SAW? Itu menunjukkan benar. Rasulku, dia adalah Rasulku. Itu mukjizat itu. Lalu Nabi SAW memberikan bendera kepadanya. Ya, Nabi Ali berkata, bila dia terima bendera itu, dia ada satu soalan. Katanya, ya Rasulullah, aku memerangi mereka hingga mereka seperti kita kah? Dipaksa untuk melulu agama Islam, bagaimana ya Rasulullah? Biar mereka sama seperti kita kah? Beliau pun bersabda, pergilah sebagaimana keadaanmu hingga engkau sampai di pelataran mereka, sampai di kawasan mereka itu, kemudian ajaklah mereka kepada Islam. Dakwah dulu, jangan terus diperangi, dakwah dulu. Dan kabarkan kepada mereka hak Allah yang wajib atas mereka. Hendaklah menyembah Allah, jangan menyekutukannya sesuatu. Demi Allah, keluar hadis Nabi, bahwasanya Allah memberi petunjuk dengan sebab engkau ya kepada seorang, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau mendapatkan unta merah, harta yang berharga. Tuan-tuan sabda Nabi, kalau sekiranya dengan sebab engkau ada orang dapat hidayah, mati. Ya, sebab itu berdakwah dulu. Kalau dengan sebab engkau ada orang dapat hidayah sehingga dia melulu agama Islam, itu lebih berharga ya bagimu daripada unta merah. Umurun na'am ini harta orang Arab yang paling berharga. Unta merah. Dan tuan-tuan sekalian, jarang dapat ini. Mungkin 1 juta ekor unta hanya satu saja. Dan harganya sangat mahal. Dan tuan-tuan sekalian, oh Masya Allah. Ya, saya pun tak pernah tengok, cuma pernah tengok gambarnya.
Ya, Amir Tuan sekalian sangat kuat dan sangat cantik. Ya, unta merah. Maksudnya daripada barang yang berharga. Tuan-tuan sekalian, sudah berapa di situ? 6, 7, 8 di bawah. Ya, tuan-tuan sekalian, dalam ini Nabi SAW beritahu ya bahwa yuhibbullahu wa rasuluh. Dia kasihkan Allah dan Rasul. Aku akan bagi bendera ini kepada satu orang yang dia kasihkan Allah dan ya bahwa dia dikasihi ya oleh Allah dan Rasul. Dia dicintai kalau dikasihi Allah dan Rasulnya. Dalam hadis Sa'al Ibn Sa'ad tambahkan wa yuhibbullaha wa rasulah, dan dia pun kasih kepada Allah dan Rasul, dan dia pun juga mencintai mengasihi Allah dan Rasulnya. Dalam riwayat Ibn Ishaq disebutkan laisa ya bibarorin, ya dia bukan orang yang melarikan diri. Ini hamba Allah ini, dia tidak akan lari dalam peperangan, ya dalam pertempuran. Ya la yarji'u hatta yaqta'allahu lahu. Kemudian dalam hadis Buraidah disebutkan dia tidak akan kembali, dia tidak akan pulang hingga Allah memberi kemenangan kepadanya. Ini dalam syarat dan tuan-tuan sekalian. Nabi pastikan ya bahwa dia akan diberi kemenangan. Itulah ya wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia kata dalam cerita tadi, kami semua mengharapkan, panah menarjuha, kami mengharapkannya. Dalam baris Sahal disebutkan juga, Fabatan nasu yadukuna laylatahum ayyuhum yuqtaha. Orang-orang melalui malam itu semalam-malam sambil memperbincangkan. Mereka memperbincangkan siapa yang di antara mereka yang akan diberi bendera oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah ya, perkara besar ini. Jadi semua berbincang siapa lah besok yang nasib baik ya, diberikan bendera oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata yadukun, yadukun itu apa maknanya? Artinya berbincang dengan berbaur dan berbeda pendapat, berbincang-bincang ya. Ya, maknanya dasar kata adaukah itu adalah bercampur aduk ya, atau berbincang-bincang dan siapalah yang akan dipilih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh kerana sekalian, Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Inna Umar radhiyallahu anhu qala ma ahbabtul imarata illa yawma idin. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya aku tidak menginginkan pada Aliyah bahwa yashtaki ainahu famasaha summa da'a ilaihi liwa. Tidak ada seorang pun di antara kami yang memiliki kedudukan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang hampir-hampir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan dia mengharapkan untuk menjadi laki-laki tersebut. Betul kan? Kalau kita pun, kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam pilih kita, tentulah ini satu kemuliaan. Karena Nabi sudah beritahu satu kemenangan di tangan dia. Yang keduanya pula bahwa ya Allah yang hebat, kasihkan Allah dan Rasulnya, kasihkan dia, dan dia pun kasihkan Allah dan Rasul. Hingga aku, ya katanya, ya dia mengharapkan, Umar mengharapkan untuk menjadi laki-laki tersebut. Hingga aku mengajukan diri untuknya. Ya, apa ditunjuk-tunjukkan dirinya. Biarlah Nabi SAW pilih. Kan ada orang begitu kan, supaya orang nampak dia. Ya, barakallahu fikum. Ya. Atau waktu itu aku tunjuk-tunjukkan diriku. Ya, biar Nabi nampak dia, tapi bukan dia yang disebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau pun memanggil Ali. Ya, tuan-tuan sekalian, sabda Nabi, mana Ali? Mereka kata dia sakit mata ya Rasulullah. Ya, aku pun yang sedang sakit mata dan mengusir. Lalu beliau pun memanggil Ali yang sedang sakit mata dan mengusapnya. Ya, mengusapnya. Satu riwayat dengan apa?
dengan berludah-ludah kepadanya. Ya, ini ya pamasaha. Nabi sapu-sapu mata dia. Satu lagi pabasaqah. Nabi ludah-ludah matanya maka sembuh. Oh, masya-Allah. Tadi mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam riwayat yang lain, ya, jalur Iyas ibni Salamah dari bapaknya, dia berkata, "Arsalani ila aliyin qala fajitu bihi ya aquduhu armada fawqa ya fabazaqa fi ainihi fabaraka." Dalam riwayat tuan-tuan puan sekalian, ya Salamah ya Iyas ibni Salamah, ya Nabi SAW berkata, ya mengaku kepada Ali, katanya mengutus kepada Ali, panggil Ali. Ya, maka aku pun datang membawanya sambil menuntunnya. Dia tak boleh nampak rupanya, tak boleh jalan, tak boleh melihat. Ya, karena dia sakit mata. Lalu pun beliau pun yang meludahnya. Tengok dalam cerita ini meludah. Yang satu lagi dengan menyapu. Ya, meludahi kedua matanya dan sembuh. Oh, Masya Allah. Ya. Fakilah hadza Aliun, maka dikatakan kepada Nabi, ini Ali. Ya, tuan-tuan puas sekalian. Ya. Kemudian dikatakan falamma asbahan nasu wada'u ala, pagi-pagi semua orang pergi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua mereka mengharapkan supaya Nabi berikan kepadanya bendera itu. Jadi Babarokha, tengok di tengah itu, muka surat 680 ya, maka sembuh. Kata ini boleh dibaca Barokha, boleh juga dibaca Bariha. Oh, Masya Allah. Rupanya boleh Barokha, Babarokha atau Babariha. Dalam riwayat Hakim dari hadis Ali, dia berkata, bahwa doa arwasi fi hujurihi summa bazaqa fi iliyati rohatihi padallaka biha ya aini. Ya, dia kata beliau meletakkan kepalaku di pahanya, di pangkuannya, Masya Allah. Menantu dia kan, ya sepupu dia, sepupu Rasulullah Ali bin Abi Thalib, ya bin Abdul Muttalib, Nabi kita Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib. Tuan-tuan sekalian, Nabi letakkan dekat pangkuannya, ya, dan menggosokkan pada kedua mataku. Dalam riwayat Buraidah, ya, dia kata, ya, fama wajahaha alayya, fama wajahaha, ya, fama aliyin hatta madha, ya, lisabibi. Maka Ali tidak pernah lagi merasa sakit, ya, mata, ya, hinggalah meninggal. Oh, masalah. Tidakkah ini mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tadi mula-mulanya tak boleh melihat sakit. Apabila Nabi sapu atau Nabi berludah, nampaknya terus tidak sembuh dan tidak pernah sakit lagi seumur hidupnya sehingga dia mati. Masyaallah. Ya, yaum Khaybar. Katanya, aku tidak pernah lagi merasa sakit mata dan tidak pula merasa pusing kepala, ya, sakit kepala. Oh, Masya Allah. Bukan karena ada namanya kaitan mata dengan kepala, sakit kepala. Lepas itu tidak pernah sakit mata dan tidak pernah sakit kepala dan sakit mata. Ya, sejak Nabi SAW menyerahkan bendera kepadaku pada perang Khaybar itu. Ya. Jarum yang lain ada disebut fama istakai muha hatta sa, tidak pernah sakit sehingga hari ini. Qala wada'a ilayya wada'a li faqala, ya, dan dia berdoakan saya, Allah marfa'at izhabil harra, ya, wal farra, hilangkan daripadanya yang panas dan yang sejuk, penyakitnya lah. Qala famastakai wa hatta yaumi hada, tidak pernah aku sakit lagi sehingga hari ini, kata Ali radhiyallahu anhu. Fa'atahu, muka surat 6
81. Masih cerita lagi. Tuan-tuan puan sekalian, fa'aqahu fafataha alaih. Maka Nabi SAW memberikan kepadanya, apa diberikan Nabi? Bendera tadi. Ya, bendera atau pandi-pandi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kemenangan kepadanya. Dalam hadis sahih yang dikutip oleh Ahmad disebutkan, "Fantalaqa hatta kana Allah alaihi Khaybar wa pada wajah bi adwatihi." Ya, Nabi pun SAW dia pun berangkat hingga Allah menjadikan Khaybar dan Padang. Ya, dikasih itu juga ta'alluq di tangannya, lalu dia datang membawa kurma ajwa keduanya daripada keduanya. Ya, para ulama berbeza pendapat mengenai pembebasan Khaybar. Apakah ia dibebaskan dengan jalan peperangan atau melalui perdamaian? Ada perkhilafan. Ya, maka Nabi SAW bukan begitu. Kata Nabi, kau seru mereka dulu kepada Islam. Ta'awah dulu, beritahu. Ya, tuan-tuan sekalian, ya, ya. Dalam riwayat yang lain, Sayyidina Ali berkata, ya Rasulullah, alama uqatiluna, atas apa aku memerangi manusia? Qala qatilhum, kau perangilah mereka sehingga mengucap mereka la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa rasuluh. Tetapi panggil dulu, seru dulu mereka. Maka sabda Nabi SAW, demi Allah bagi dengan engkau, ya Allah, dengan sebab engkau Allah bagi hidayah dengan satu orang, itu lebih baik daripada apa? Daripada unta yang merah, pemurina. Ini adalah warna unta yang sangat disukai. Saya baca dalam syarahnya, dikatakan itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah, ya lalu engkau bersedekah dengannya. Pendapat lain menyatakan engkau mengambilnya dan memilikinya. Unta jenis inilah yang dibangga-banggakan oleh orang Arab. Ya, barakallahu fikum, barakallahu fikum. Jadi ini semuanya adalah mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan sekalian, ya insyaallah kita akan sambung lagi nanti. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, muka surat 685. Boleh ya? Insyaallah. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan tasbih kifarah. Subhanakallah. Kita baca dulu hadis yang terakhir dalam hadis Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana fa'alna bima 'allamtana wa bi'almina alladhi yanfa'una wa bi faqihna faqih lana wa qarabatin lana fi dinina ma'al putri unsa wa dzakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. Warzuqil kulla halalan daima wa akhilna fiha ulama. Nahba ila khairin fa kulla syar. ربنا واصلح لنا كل شؤون واغفر بالرضا منك الأمور فاقنع